pasti saya langsung menuju Australia dulu. Sekarang Pak Levi Lantu sudah bersama kita. Karena dari kemarin nih saya push Pak Levi supaya bergabung, at least supaya memberikan sedikit feedback untuk Bapak Ibu yang bergabung hari ini. Pak Levi mohon sharing 5 menit Pak Levi bagaimana di Australia dan bagaimana tanggapan Pak Levi mengenai sustainable tourism ini dalam kondisi tuna yang kita hadapi saat ini. Silakan Pak Levi. Oke, terima kasih Mbak Rika dan teman-teman semua. Saya bicara cepat saja karena waktu cuma 5 menit. Tentu dalam pembicaraan hari ini bicara tentang tuna vs fuka. Ini teman-teman pasti dari tadi sudah dengar pembicaraan. Saya melihat ada mungkin ada 3 poin penting yang kita bisa take away dari sini. Kita tahu bahwa dengan adanya tuna ini sebenarnya kan satu sistem leadership yang memberikan pressure kepada semua leader yang ada, semua future leader yang akan ada, dan leader-leader yang akan bangkit. Masa pandemik ini membuat eksekutif harus berpikir hard. Everybody have to think hard, think carefully about the future. And mereka harus berpikir bagaimana kita melihat warning signal yang sudah ada and trying to identify the market and technology kalau memang bisa applicable, sehingga leader ini harus punya mental untuk reframing. Karena tadi topik hari ini bicara tentang reframing. Berarti apa? Lu bangun lagi dari awal kerangka berpikir kamu. Nah, kalau leader nggak bisa keluar dari itu, then forget it. Goodbye kalau saya. Nah, kenapa orang harus segera reframing? Tadi ada 3 poin. 1, legacy frame. Legacy frame ini berpikir jauh ke depan. Jadi bukan cuma hanya berpikir untuk besok, untuk 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun, and then what? Terus kalau kita mati, kita tinggalin problem sama generasi kita. Ini bicara tentang sustainability. That's why the sustainability harus ada leader-leader yang mampu untuk mempunyai legacy frame. Yang kedua, proses skenario planning. Leader-leader ini, mungkin ya dari politeknik bisa mengadopt atau bisa menjadi leader untuk menjadi pon untuk convey kepada semua leader-leader yang ada di Bali. Saya nggak bicara Indonesia dulu deh. Takut terlalu besar, nanti biar Pak Panca aja yang bicara di level nasional. Saya pakai Bali dulu deh, karena Bali atelase. Bali gagal, and then the whole Indonesian guarantee maybe will fall. But proses skenario planning ini harus melihat kepada alternatif skenario apa yang describe kondisi Bali di masa depan, contextual environment. Ibu Susi tadi bicara panjang lebar, saya sudah bisa tangkap. Saya tadi nggak ikut Bu Susi, tapi saya sudah tahu apa yang Bu Sisi bicarakan, karena kita sudah connect ya. Environmental itu akan menjadi issue, and it's a real problem, and it has to down to earth approach-nya. Nggak bisa pakai basa-basi, nggak bisa dengan cara-cara yang lama. Karena apa? Dengan kita belajar, mungkin adik-adik belajar dengan adanya tuna ini memaksa apa yang kamu belajar kemarin, it's not applicable tomorrow. Period. Suck it. That's the reality. So, kalau kita masuk kepada satu proses skenario planning, kita harus tahu bahwa kita harus down to earth. Ide-ide yang ada, ide-ide yang baru, terserah lo ngomong apa, semuanya dites. Kenapa? It's not gonna be right. It can be wrong. Nah, tuna ini membuat sehingga leader-leader itu bisa bebas, bisa memberikan kontribusi, dan bisa berpikir apa yang akan mereka berikan to the present situation. Challenge dari tuna itu sendiri tentu ada ya, Mbak Erika, teman-teman akademik yang ada di sini. Saya senang politeknik, karena politeknik itu tidak berteori panjang lebar, tapi applicable. What's the problem? Find the solution. That's it. And then solve the problem. Kita belajar tuna ini sendiri pun dia fall into the fragmentation. Dia punya beberapa lag di dalam teori-teori tuna. Dan ini para leader mesti tahu, adik-adik yang sedang kuliah, ini harus tahu bahwa the common agenda or the alternative itu tuh nggak strong. Complete of group thinking. Blind spot-nya itu tuh banyak. Nah, sebagai school, kembali lagi, ini mungkin bisa menjadi satu strategic healthy conversation yang bisa dilakukan rutin, tapi tidak membosankan ya, karena topiknya harus problem apa yang solusinya apa. That's it. Kita nggak perlu berteori panjang-panjang lebar. And consider bahwa ide-ide itu tuh tidak familiar kepada pakar, dosen, dan expert. Kenapa? We are facing uncertainty. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita juga nggak bisa ngeraba-raba gitu. Jadi dengan begitu, kita berhadapan dengan masalah yang tidak familiar, dan kita bisa disagree to each other safely. Tanpa merasa terintimidasi, tanpa merasa gila, ilmu lo, gue tuh profesor double-double, doktornya double-double. No. Karena apa?
the impact yang akan kita hadapin, yang Bali akan hadapi adalah transitional space. Nah, ini para leader harus mulai masuk di dalam better discussion. Karena apa? Ini akan berpengaruh kepada better investment, apa yang akan dilakukan. Investasi, decision yang akan dilakukan itu seperti apa. And then better understanding of your own people. Understanding our own culture. Karena apa? Kita nggak bisa ngomong panjang lebar tinggi-tinggi ke langit, and then kita nggak ngerti our own people. And then after that, you apply a program or project, but you kick out your own people. Kan doesn't make sense. Gitu. Nah, kalau mikir, kenapa Australia bisa sukses? New Zealand kenapa bisa sukses? Kenapa? They start thinking from themselves. Apa yang penting buat kita? Saya nggak mau bangun hotel, saya nggak mau bikin sesuatu and it destroy my environment, it destroy my neighborhood. They start with themselves, they start with their people first. Apa yang bagus untuk orang Bali? Apa yang penting untuk orang Bali? Karena apa yang penting orang Bali tidak penting untuk orang luar. Orang luar penting, buat kita nggak penting. So what? Lu kan datang cuma 1 minggu, 2 minggu, sudah itu lu pergi, tinggalin sampah sama kita. Nah, kalau Bu Sisi dikejar di situ, itu akan panjang lebar. Tapi saya percaya bahwa kalau kita bisa better understand our people, maka kita akan bisa iterate, kita bisa tidak jemu-jemu dan tidak merasa bersalah kalau kita melakukan pengulangan terhadap strategi atau program kita yang salah. Kemudian kita membangun prototipe yang banyak. Kemudian kita fail fast. Kita gagal, tapi sudah kita rework lagi. Apa yang harus kita lakukan ya? Oh iya, ternyata ide-ide itu, proyek-proyek itu, program itu nggak cocok buat orang Bali. Ini kita ngomong sustainability loh. Sustainability buat siapa? Buat orang luar. Harus untuk orang Bali. Buat kepentingan Bali. You thinking you bagus? Ya silakan. For you, but not for us. Lihat di Australia. Mereka tanya sama saya, terus di Australia gimana? Itu basically yang mereka lakukan. Kenapa? Saya di Perth, di Western Australia. Life back to normal here. Nggak ada pakai mask. Jaga jarak udah standar di mana-mana, di toko, di supermarket itu 1,5 meter itu udah stiker di jalan. Kamu berdiri di stiker itu kalau mau antre, kalau mau masuk makan, mau masuk belanja. Tidak ada pakai masker-maskeran. Nggak ada strik-strikan kayak gitu. Why? Karena mereka tahu yang mereka protek orangnya mereka dulu. Orang lokal dulu dia protek, bisnis dia protek. Makanya ada program untuk bisnis, ada program untuk karyawan. Diprotek dulu apa yang penting buat mereka. Bukan mereka mengawan-awan untuk harus cari sesuatu yang ke langit-langit. Buat apa? And at the end, kasusnya meledak. Hari ini, 0 case. Udah berapa bulan? More than 3-4 months. Everything is back to normal. Jadi saya pikir kalau untuk Bali ya, memang tidak gampang. Mungkin Politeknik Bali nanti bisa menjadi ujung tombak Mbak Erika dan juga buat Pak Rektor supaya bisa menjadi pon tempat untuk para pakar, para cendekiawan, para edukator, expert untuk datang berdiskusi bersama-sama tanpa ada merasa ide mereka salah, tanpa merasa bahwa punya kepentingan sendiri, tapi demi kebaikan Bali itu apa? And it's always come. Saya selalu ingat people first, then your process, and then pick up your system. Tidak mungkin dibalik-balik. People dulu, people, process, and system. Think that simple way. Bukan sistem dulu yang kita puja-puja, and then manusianya tetap aja bego, tetap aja goblok. Nggak mungkin seperti itu. Sorry to say. Itu saya ngomong ini dalam konteks Bali dulu ya, karena saya percaya kalau Bali kita bisa benahin, Bali bisa jadi satu prototipe tempat pakar terjadi sustainability itu akan real, bukan cuma sekedar wacana atau angan-angan, tapi itu down to earth. Sekian dan terima kasih Mbak Erika, saya kayaknya ngomong 10 menit. Thank you. Baik, Pak Levi, terima kasih. Tadi memang dialokasikan 10 menit, cuma bilangnya 5 menit, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Pak Levi, banyak sekali kita dapat informasi hari ini dari Pak Levi, dan juga bagaimana mitigation tadi yang dilakukan oleh pemerintah Australia sendiri, sehingga sekarang Australia sudah normal, kemudian 0 case. Hanya mungkin saja jangan dibilang Australia, Mbak Erika, bilangnya Western Australia. Bilang Western Australia, karena di Melbourne sedang menurun, di Sydney sedang was-wasan gitu. Baik. Jadi bahkan mereka seperti kayak di Ibu Retno bilang, Ibu Retno angkat itu jadi contoh loh, bahwa even in Australia country, within state, mereka barrier-nya sangat ketat. Nggak sembarangan orang terbang dari Sydney ke Perth. Orang Perth nggak bisa enak perutnya pergi ke Melbourne, nggak bisa. Apalagi pergi ke New Zealand. Khusus Western Australia, Pak ya? Ya. Baik, bisa Pak, jadi contoh yang baik. Jadi contoh. Baik, kita ada Pak, mudah-mudahan dari diskusi ini menghasilkan suatu pemikiran yang baru sehingga bisa benar-benar membantu kontribusi terhadap recovery tourism
di Bali itu sendiri. Pak Levi, terima kasih banyak. Saya akan langsung masuk kepada pertanyaan yang sudah ada di chat box. Saya ambil satu, the question might be addressed to